Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Saya sarankan untuk selalu berada di dalam rumah, karena sekarang Indonesia dalam situasi yang gawat darurat, yaitu kita tengah menghadapi pandemi, yaitu musibah atau wabah yang namanya corona. Maka yang paling aman yaitu adalah kita berada di dalam rumah. Baik, untuk saat ini kita akan membahas mengenai akhlak seorang siswa kepada gurunya. Dimana di zaman sekarang siswa-siswa pada zaman saat ini, di zaman sekarang itu akhlak atau sopan santun seorang siswa terhadap gurunya itu mulai terkikis, mulai hilang atau mulai berkurang. Bahkan kita melihat berita, contohnya adalah berita ini. Baik, dari banyaknya berita yang beredar di zaman sekarang, siswa-siswa mulai kehilangan akhlak, mulai kehilangan moral, mulai kehilangan sopan santunnya kepada seorang guru. Kita melihat banyak sekali berita siswa yang berani melawan gurunya, berani memukul gurunya. Bahkan kita melihat itu ada siswa yang berani sampai menganiaya gurunya sampai gurunya meninggal, baik itu dari siswa SMP maupun dari siswa SMA ataupun SMK. Maka yang perlu kita tekankan pada video hari ini, mungkin yang mayoritas menonton adalah para siswa atau para orang tua yang memiliki anak seorang siswa, baik itu siswa mulai dari SD, SMP ataupun SMA. Guru itu adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu, pengetahuan, dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Jadi seorang guru itu wajib untuk kita hormati, bagaimanapun itu guru. Meskipun guru tersebut mohon maaf memiliki sebuah kesalahan, atau guru tersebut mohon maaf misalnya ada perbuatan ataupun perkataan yang mungkin kita menganggapnya salah, maka tidak boleh guru itu kita caci, guru itu kita maki-maki, kita jelek-jelekan ataupun kita hina. Itu sangat tidak diperbolehkan. Bahkan seandainya guru kita pun berbuat dosa, maka kita tidak boleh sampai memaki, menjelek-jelekan ataupun menghina. Lalu bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Maka caranya adalah guru tersebut atau kita sebagai siswa atau sebagai murid, sebagai santri, maka cukup kita tidak meniru perbuatan dari guru tersebut, tapi jangan sampai kita memakinya. Kalau sampai kita memakinya, sampai kita menjelek-jelekan, dikhawatirkan ilmu yang kita peroleh atau ilmu yang kita dapat dari guru tersebut itu tidak manfaat ataupun tidak barokah. Kemudian guru, kalau dalam hadis al-ulama warasatul anbiya, guru itu adalah pewaris para nabi, karena melalui guru wahyu yang diturunkan para nabi itu diteruskan kepada umat. Melalui para guru kita yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti. Bahkan sahabat Ali, Sayyidina Ali itu mengatakan bahwa seandainya ada orang yang mengajarkan kita meskipun cuma satu huruf saja, maka kata Sayyidina Ali, ibaratnya kita itu telah menjadi budak dari orang yang sudah mengajarkan kita, meskipun itu adalah cuma satu huruf saja. Apalagi itu guru yang sudah mengajarkan kita, yang sudah membimbing kita, mendidik kita dengan ikhlas, dengan tulus. Maka tidak sepantasnya kita berani melawan guru kita. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Jangan sampai ada berita lagi, kemudian ada
siswa yang berani melawan gurunya, ada siswa yang berani menentang gurunya dan sebagainya. Kemudian cara kita untuk menghormati seorang guru, yang pertama kita harus rendah hati terhadap guru. Meskipun ilmu kita sudah lebih banyak daripada guru kita sekalipun, maka jangan sampai kita bersikap sombong, bersikap congkak, karena bagaimanapun itu adalah guru kita. Maka tidak ada yang namanya mantan murid ataupun mantan guru. Yang selanjutnya yaitu menaati setiap arahan serta bimbingan dari guru. Apapun itu yang diarahkan oleh guru kita, yang dibimbing oleh guru kita, jika itu baik maka ikuti. Jika itu misalnya tidak cocok atau tidak sesuai dengan kita, maka cukup kita tinggalkan. Atau merasa itu tidak baik, cukup kita tinggalkan. Jangan sampai menjadikan diri kita untuk menentang guru kita. Selanjutnya memandang guru dengan perasaan penuh hormat, penuh takzim, penuh andab asor, penuh rendah hati. Tidak boleh kita memandang guru kita dengan sikap-sikap yang tidak baik, harus benar-benar merendah. Bahkan saya ketika dulu masih menjadi seorang siswa, menjadi seorang santri, saya tidak pernah berani sekalipun berkata atau berucap, berbicara yang nadanya itu lebih tinggi daripada guru saya. Selalu nada saya pelankan. Kemudian saya tidak berani berjalan. Kalau kita lihat siswa zaman sekarang, itu ketika berjalan di depan gurunya, itu tanpa ada rasa hormat, tanpa menundukkan badan. Tapi ketika saya dulu, ketika menjadi seorang siswa, menjadi seorang santri, ketika saya berjalan di depan guru saya atau di depan kiai saya, maka saya selalu menundukkan badan. Bahkan berjalan dengan lutut sekalipun itu kita lakukan pada waktu dulu. Kemudian cara berbakti pada guru yaitu menghormati dan memuliakan dan mengikuti nasihatnya. Yang selanjutnya mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Apa yang kita dapat dari guru kita, kita amalkan, kita salurkan pada orang lain agar ilmu kita adalah menjadi ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya tidak melawan, tidak menipu dan membuka rahasia seorang guru. Jika misalnya seorang guru itu punya rahasia, punya sesuatu yang disembunyikan dan kalian mengetahuinya, maka tidak boleh kita membuka rahasia guru tersebut. Apalagi rahasia tersebut adalah hal yang buruk yang ditutupi oleh guru kita, maka kita tidak boleh membocorkan atau membuka aib. Bahkan membuka aib orang lain pun itu tidak diperbolehkan, apalagi membuka aib dari guru kita. Selanjutnya menghormati dan mengenangnya meskipun guru kita telah wafat. Meskipun guru kita telah wafat, kita harus tetap mengenangnya dan kita harus selalu mendoakannya. Kemudian sopan ketika berhadapan dengan guru, diatur nada bicaranya dengan nada bicara yang sopan. Tidak boleh kita menggunakan nada bicara yang keras sehingga itu melebihi nada bicara dari guru kita. Selanjutnya adalah menunjukkan rasa berterima kasih kepada guru kita, karena bagaimanapun guru kita, beliau yang sudah mengajari kita banyak hal, beliau yang sudah mendidik kita mulai dari kita tidak tahu sehingga kita menjadi orang yang tahu. Dari awalnya kita tidak baik menjadi orang yang lebih baik. Maka kita harus selalu menunjukkan rasa berterima kasih kepada guru kita. Ketika kita sudah menghormati guru kita, maka yang akan kita dapatkan yang pertama, ilmu kita akan barokah, ilmu kita akan manfaat, ilmu kita akan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan lebih mudah menerima pelajaran karena kunci kita mudah menerima sebuah pelajaran, sehingga apa yang diajarkan guru kita itu masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Yang pertama, kita harus mencintai dulu guru kita. Tidak boleh sampai ada rasa benci di dalam hati kita terhadap guru kita. Selanjutnya akan selalu didoakan oleh guru kita. Jika kita selalu menghormati guru kita, maka otomatis guru pun akan sangat menyayangi kita juga dengan hati yang tulus. Maka setiap hari guru kita akan selalu mendoakan kita tanpa henti, sehingga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Kemudian yang selanjutnya yang pasti, jika kita menghormati guru kita, maka semua urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena barokah dari kita menghormati
yang membuat guru kita tidak ridho terhadap kita sehingga merubah keadaan kita. Meskipun kita meminta doa seluruh wali yang ada di seluruh dunia ini untuk merubah keadaan kita yang awalnya buruk menjadi baik karena kita tidak hormat pada guru, maka niscaya itu tidak akan bisa sampai guru kita mau memaafkan diri kita. Maka saya pesankan kepada semua, pastinya dari kita mempunyai seorang guru, maka kita senantiasa menghormati guru kita. Jangan sampai dari kita berkata kasar, berkata yang tidak pantas, atau bahkan melawan dari guru kita. Karena guru adalah orang tua kedua. Jangan sampai sedikit pun kita menyakiti hati guru kita sehingga tidak rindu terhadap kita. Baik, mungkin cukup sekian. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.